Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, kelas A27 maupun A28 yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang keberapa ini? Ke-13 ya, menginjak akhir dari ujian akhir semester. Perlu kami sampaikan, harusnya kalau kita mengacu pada RPS adalah tentang kajian sistem kuliner ya, membahas kuliner yang ada di Cirebon. Namun kita skip terlebih dahulu berkaitan dengan sistem kuliner, takutnya nanti menjadikan nafsu kawan-kawan semuanya. Kita sampaikan apa itu sego lengko dan sebagainya. Itu tentu sudah banyak rujukan atau referensi baik di media sosial maupun di YouTube. Ini sudah banyak sekali. Namun kita sesuai dengan request beberapa kawan yang ada kemarin itu menyampaikan tentang sistem atau tarekat yang ada di Cirebon. Sebetulnya kalau kita berbicara dengan tarekat yang ada di Cirebon itu banyak sekali variasinya. Namun pada kesempatan kali ini kami memotret hanya tarekat Sataria. Makanya di sini penjelasannya adalah potret histori. Ya, potret histori tarekat yang ada di Cirebon. Ini yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi mohon dimaklumi, materi tarekat ini kita tidak banyak menyinggung, hanya sekilas saja, namun juga memotret satu tarekat. Tentu tidak bisa mengcover semuanya hal, karena kita sebelumnya hanya berbicara tentang sistem sosial, sistem kemasyarakatan, sistem pencaharian, atau sistem kehidupan yang ada di Cirebon, maupun sejarah masa lampau, baik pra maupun pasca adanya Islam masuk di Cirebon. Nah, sampai ke sini yang kemarin, pasca UTS sistem kehidupan yang sosial yang ada di Cirebon, namun di penghujung akhir ini kita berbicara tentang tarekat Sataria. Nah, apa sih tarekat itu? Ini saya yakin rekan-rekan semuanya dengan background para pengasuh ataupun kiai maupun yang lainnya tentu sudah tidak asing tentang tarekat. Kita tidak bicara tentang terminologi ataupun yang lain atau sistem atau secara bahasa, namun kita lebih kepada definisi. Nah, tentu definisi ini akan berbeda-beda, tapi saya mengambil dari sekian definisi. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi tentang untuk menjalankan ajaran-ajaran tertentu dalam kajian tasawuf atau mistis Islam. Ini gambaran terlebih dahulu terkait dengan tarekat. Nah, ada klasifikasi tarekat, ada yang dikatakan muktabaroh dan ada yang dikatakan ghairu muktabaroh. Muktabaroh ini kita sudah bisa mengacu banyak sekali muktabaroh, tetapi ghairu muktabaroh juga banyak. Nah, standarisasi muktabaroh itu kayak gimana? Nah, ini yang perlu rekan-rekan semua pahami. Jadi tarekat muktabaroh, kalau kita mengacu pada definisi, yang perlu digarisbawahi adalah tarekat yang bersanad, yang mempunyai sanad, yang mempunyai sanad sampai kemana? Ke Rasulullah. Nah, kalau ghairu muktabaroh berarti kita asumsikan ada sebaliknya. Nah, di Cirebon sendiri itu banyak sekali berbagai macam aliran tarekat. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mengupas sedikit. Sekali lagi ini sedikit karena kajian kita adalah Cirebon Studies, tidak difokuskan pada kajian tasawuf Nusantara. Tentu nanti akan membahas banyak hal kalau mata kuliah demikian. Namun ini hanya sekilas saja, potret saja rekan-rekan. Next ya,
secara historis tentang tarekat Satariyah ini diawali pada abad ke-15. Ya, munculnya tarekat Satariyah di India oleh pendirinya yaitu Abdullah As-Sattar. Maka ini mengadopsi dari pendirinya sendiri Sattar As-Sattar, kemudian diistilahkan dengan nama pendirinya, kemudian disifati As-Sattariyah. Nah, ini juga banyak sekali versi-versi istilahan ini. Ada Isqiyah, yaitu yang di Iran, itu menyebutnya Thariqah Isqiyah, ya. Kalau kita Sattariyah, ada juga yang mengatakan Bistomiyah, yaitu di Turki. Kenapa demikian? Karena ada tradisi Tansuk Siana, yaitu penggabungan beberapa daerah atau juga invasi beberapa daerah, sehingga silsilahnya tersambung, gitu ya, tersambung. Tapi apapun itu istilahnya, kita memakai istilah Satariyah yang lebih masyhur di kalangan kita, begitu. Next ya. Nah, tarekat Satariyah ini mulai dikenalkan di Nusantara oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, yaitu di Aceh, yang belajar kepada Syekh Ahmad Al-Qushashi di Makkah. Jadi, nama Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini, rekan-rekan mungkin dari Aceh, ini sudah nggak asing lagi. Beliau sudah sangat masyhur dan juga begitu banyak sekali karya-karyanya di multidisiplin keilmuan, baik dari fikih, kemudian dari kajian tafsir, kemudian juga di tasawuf. Bahkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini termasuk salah satu ulama yang mempunyai tafsir dengan bahasa Melayu. Ini luar biasa. Nah, kemudian dari Syekh Rauf As-Singkili ini menyebar ke Pulau Jawa melalui Syekh Abdul Muhyi atau Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, nanti akan menyebar tarekat ini di berbagai macam wilayah Jawa. Nah, namun perlu kita sampaikan perkembangan Satariyah juga, biar sebagai pembanding. Nah, kita tahu kalau di Cirebon, kehadiran Satariyah di Cirebon ini melalui berbagai macam silsilah, ya. Nah, mencoba tokoh-tokoh Satariyah di Cirebon, baik seperti Kiai Qayyim, Kiai Anwaruddin Qiyani, Buntet, maupun Kiai Arjani dan Pangeran Jatmaningrat Muhammad Safiuddin, yang menyebarkan paham tarekat ini, di keraton, ya, keraton Kecerbonan, gitu. Baik rekan-rekan semuanya, kemudian kita berbicara tentang tarekat, ya, sanad tarekat ini nanti akan kita sampaikan dua versi, dua pandangan terkait dengan tarekat yang ada di Cirebon. Nah, sanad tarekat di Cirebon ini yang perlu sudah saya kasih garis tebal atau warna yang berbeda. Ini ada dua guru besar sanad tarekat yang dianut oleh masyarakat Cirebon. Yang pertama melalui Syekh Al-Asy'ari. Nah, ini berasal dari Kendal. Kendal itu wilayah Jawa Tengah, bagian barat dari Semarang, ya. Kemudian dari Kendal ini, dari Syekh Asy'ari ini menelurkan Simbah Kiai Anwaruddin. Nah, ini jadi melalui Kiai Asy'ari ini ada Mbah Kiai Anwaruddin Krian, ya, atau Buntet. Nah, yang satu lagi ada dari Syekh Abdul Rauf Singkili, kemudian diturunkan kepada Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, dua guru tarekat ini mempunyai satu perbedaan di teknis, ya. Kalau yang pertama Syekh Asy'ari ini lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat syariah. Jadi tarekahnya itu bersifat syariah, seperti taklim, kemudian mengaji, atau zikir khafi, seperti yang ada di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Nah, ini yang melalui jalur Syekh Asy'ari, lebih cenderung kepada syariat. Artinya, kalau Satariyah ini lebih terkenal di konsep wahdatul wujudnya, di melalui Syekh Asy'ari ini lebih kental ke arah syariatnya.
Nah, yang kedua yaitu melalui Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, ini menelurkan yang tadi disampaikan Syekh Muhyiddin Pamijahan. Nah, kalau Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini lebih cenderung pada nilai-nilai atau sifat hakikat gitu. Jadi wahdatul wujudnya sangat kelihatan atau kentara sekali dibandingkan tadi Syekh Asy'ari. Nah, zikir yang digunakan itu adalah zikir tentang martabat tujuh. Ini sekilas tentang dua ulama thariqah yang luar biasa, satu thariqah tapi punya dua sudut pandang, dua teknis dalam hal pengamalan dari Kiai Asy'ari maupun Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang menyebar yang ada di Cirebon. Lanjut ya, kita nggak lama lah ya ini. Nah, ini kita sampaikan apa namanya sanad ya Syekh Muhyiddin Pamijahan ini kita lihat yang kita garis tebalkan ini yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini masih menggunakan beberapa bahasa Jawa karena ini kita ambil dari rujukan yang bermanuskrip ya, begitu mohon dimaklumi. Nah, kemudian ada Kiai Muqayyim yang untuk juga ada lagi Kiai yang tadi kita sampaikan Kiai Muhammad Anwaruddin Kiryani ya, ini yang berasal dari nih Kiai Asy'ari, kemudian Sayyid Madani, sampai terus Syekh Ahmad Al-Qushashi, sampai terus ke atas Qutbi Saptari, Abdullah Saptari, sampai kepada Rasulullah. Nah, ini ada tiga varian tentang sanad yang perlu kita sampaikan. Eh, Kedua ini ujungnya sama, tetapi mungkin di dalam prakteknya berbeda-beda. Baik, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, kita lanjut sebentar ya. Nah, ini ajaran Satariyah. Ajaran Satariyah itu seperti yang kita sampaikan pada video tadi, lebih cenderung pada konsep wahdatul wujud. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah maninggalin kawula Gusti. Ya, maninggalin kawula Gusti. Wahdatul wujud. Ini kita jangan melebar ke wahdatul wujud ini cenderungnya kan kalau di Cirebon itu ada namanya Sesi Jenar gitu kan yang terkenal dengan konsep wahdatul wujudnya. Karena paham ini pada kesabarannya pernah mendapat kritikan tajam yang menyimpang di beberapa ulama yang ada di India dan Gujarat. Sebetulnya sama juga di Nusantara pun sama di awal-awal gitu. Nah, karena lebih tadi kecenderungannya apa namanya didasarkannya adalah berorientasi pada hakikat sehingga menganggap dirinya adalah esa laki gitu. Namun nantilah itu kita memperdalam soal ini tentu tidak butuh waktu yang sangat panjang, tidak cukup satu pertemuan kali ini, mungkin bisa dua SKS ya, karena ini satu disiplin keilmuan tersendiri, makanya di Cirebon Statis ini hanya menyampaikan apa ya, casingnya saja. Jadi tadi saya sampaikan potret, macam potret. Gitu. Nah, ajaran tarekat ini baik yang berada di Aceh maupun di daerah lain yang ada di Indonesia dengan menggunakan paham wahdatul wujud dalam bentuk martabat tujuh. Artinya dikirnya nanti terkait dengan martabat tujuh. Ini gambaran awal ajaran Satariyah ya, rekan-rekan. Kita lanjut, kemudian, nah ini dalam naskah Satariyah ya, yang menyebutkan Ibnu Abdul Qahar di mana terdapat ilustrasi. Dalam ajaran Satariyah itu ada ilustrasi 3 tubuh ikan dan 1 kepala. Kalau dalam bahasa Cirebon itu iwak, lalu sirah tunggal. Jadi 3 ikan ini dengan 1 kepala. Nah, kalau kawan-kawan rekan-rekan itu semua mengamal betul, mau modelnya kayak gimana, ini ikannya kepalanya 1. Gitu. Nah, ini filosofinya adalah menjelaskan tentang klasifikasi tauhid. Yaitu ada sifat, ya, bayanur ruh di sini keterangannya. Kemudian ada zat, ya, bayanu zatillah, kemudian ada af'al. Nah, bayanu jasadi, af'al. Ini 3 komposisi ini menjadi 1. Gitu. Namun nanti dulu lah, ini bisa diperpanjang nanti lah ya.
di pertemuan atau di kesempatan yang lain. Tapi ini gambaran saja mengenai tarekat Sataria. Next. Nah, simbol ikan yang dimaksud adalah 3 ekor ikan yang kepalanya menyatu dengan sebuah mata. Kalau dalam bahasa Jawanya iwak telu siras tungkal. Dalam konteks Sataria yang ada di Cirebon, kesatuan kepala tersebut merupakan titik perpaduannya sebagai daerah wujud tunggal. Jadi ekornya 3, titiknya 1. Kepalanya 1. Nah, dengan konsep ini melahirkan dengan berbagai macam zikir yang disebut dengan mata tujuh, yaitu zikir yang disebutkan dengan 7 macam nafsu pada manusia. Jadi ada 7 tingkatan nafsu, 7 tingkatan zikir, karena nafsu manusia juga ada kayak 7 tingkatan. Ini ada penyakit, ada obatnya. Ada penyakit yaitu nafsu, kemudian ada obatnya yaitu zikrullah. Nah, bagaimana itu zikrullah dari 7 tingkatan ini? Tentu kita akan bahas ya, akan bahas sedikit saja ya, sedikit saja. Monggo yang mau ngopi. Oke, kita lanjut sebentar lagi ya. Kita sampaikan tentang zikir tadi mata tujuh ini. Nah, zikir mata tujuh ini agak gimana ya? Ini hanya potret ya, potret rekan-rekan semuanya. Nanti mungkin di daerah lain, karena dalam konsep 3 ikan 1 kepala ini tidak hanya ditemukan di Cirebon, namun juga di beberapa daerah di Nusantara, meskipun dengan simbol-simbol yang berbeda. Nah, tapi ini ya sama lah kayak gitu. Yang pertama kita membahas zikir mata tujuh ini. Pertama zikir tawaf. Yang dimaksud ialah adalah memutarkan kepala ke bahu sebelah kiri. Kalau ini sebelah kiri, ya, ini diputar. Seperti kita melihat orang tahlilan di daerah kita masing-masing, mungkin punya versi atau variasi berbeda-beda. Ada yang menggerakkan kepala sampai ke bahu dan mengucapkan la ilaha. Nah, ini digeser ke sini sambil kanan baca la ilaha illallah, itu menahan napas, kemudian ditaruh ke bawah, ya, dihujamkan ke dalam hati illallah. Nah, begitu. Ini mungkin ada beberapa hal yang sama di beberapa tarekat dengan teknik semacam ini. Jadi kita nggak perlu kaget lah ya. Ada lagi zikir uh, Nabi Isbat. Ini adalah zikir la ilaha illallah, tetapi dengan cara mengeraskan la ilahanya, lalu merintihkan illallah. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sekarang begitu. Tapi intonasinya itu tinggi ketika la ilaha illallah itu rintik. Kira-kira gitu. Karena ini berbeda-beda lah. Nanti kita singgung sedikit nanti. Kemudian yang ketiga ada zikir isbat, ya fakat. Itu hanya menggunakan redaksi illallah, illallah. Langsung diarahkan, ditekan dalam hati kita. Kelak, kan? Illallah, hanya itu redaksinya. Nah, ada lagi ismul zat. Ismul zat ini ya dengan menyebut Allah, 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 hanya satu kata, gitu kan, diarahkan ke tengah dada, di mana ruh itu bersemayam. Nah, ini sebagai tanda adanya suatu kehidupan. Allah, Allah, Allah. Ada lagi yang mungkin dia, koordinat dia. Nah, itu sambil memegang tangan misalkan. Nah, ini macam-macam lah itu variasinya ya. Namun intinya itu ada zikir. Gitu. Kalau ini ismi zat itu menggunakan redaksi Allah, 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 Allah. Itu sambil menekan sampai ke ulu hati atau hati. Selanjutnya yang keempat adalah zikir Rocky. Itu mengucapkan Allah. Ya, Allah mengarahkan ke dada. Mengarahkan jadi dari arah dada ini kemudian ditunjukkan ke atas, ke Baitul Ma'mur, otak. Kalau manusia, otak dan pikiran ini dipengaruhi dari hati naik ke otak.
Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ada yang tanazul, ini sebaliknya. Ini sebaliknya kayak Allahu, ini diganti hu Allah, hu Allah dari atas ya. Nah, dari Baitul Izzah ke dada. Kelak. Mungkin kita bisa melihat hal-hal ini itu di beberapa thariqah kayak Tijaniyah itu juga sama menggunakan ini atau yang lain mungkin ya. Ini mungkin perlu kajian-kajian mendalam, kajian-kajian yang lain, gitu, waktu-waktu yang lain tidak cukup mungkin untuk kali ini. Gitu. Yang terakhir itu ismul ghaib, itu dengan membaca hu, hu, karena hu ini adalah satu domir yang kembali kepada Allah. Mata dan mulut kita tutup, ditujukan tepat di tengah-tengah dada ke arah dalam rasa. Nah, hanya itu saja. Hu, hu. Nah, jadi ketika ada satu fenomena atau satu komunitas atau satu kelompok atau satu jamaah yang menggunakan zikir semacam ini, tentu kita ya sebagai orang beragama atau mungkin rekan-rekan kiai semua sebagai pengamal thariqah itu tidak perlu khawatir atau takut gitu ya, karena memang kalau kita mengamati dari berbagai macam aliran ya, atau varian thariqah itu pada ujungnya adalah tiga hal. Yang pertama adalah zikir istighfar ya, istighfar ini, kemudian ada sholawat, yang ketiga ada tahlil la ilaha illallah tadi itu. Nah, dari tiga hal ini ya pada akhirnya adalah teknisnya saja yang mungkin berbeda-beda. Teknisnya saja, cara pelafatan, cara mengekspresikannya ini beda-beda. Karena kita bisa melihat masyarakat kita, ada yang kecenderungannya orang kalau nggak zikir nggak keras itu nggak mantep misalkan gitu. Nah ini berjari. Ada kalanya oh saya nggak suka keras misalkan, karena ini bisa mengganggu malah nggak fokus kalau saling keras. Sehingga ada kalangan atau kelompok atau masyarakat yang mengikuti thariqah dengan zikir yang kopi pelan-pelan Allah 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 gitu ya. Kemudian ada yang lain. Nah, ada yang ini tadi kita sampaikan beberapa zikir itu kan. Nah, dalam variasi. Tapi pada prinsipnya ada tiga komponen. Pertama adalah istighfar, okay. Yang kedua adalah sholawat, misalnya yang ketiga adalah tahlil. Nah, ini kita sebagai umat beragama tidak perlu ketika ada satu perbedaan tentang amalia thariqah ini tidak perlu saling menyalahkan atau menganggap diri kita paling benar. Ya, karena semuanya itu mempunyai satu rujukan, suatu sanad yang jelas yang disampaikan Rasulullah. Begitu. Jadi ini gambaran sekilas saja rekan-rekan semuanya. Kemudian kita nggak akan nyinggung soal tadi nafsu pemikiran nafsu yang tadi kalau martabat 7 itu ada 7 zikir kemudian ada 7 nafsu. Ini kita nggak singgung pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu juga, karena ketika membahas sumber ini semuanya tentu membutuhkan satu pemikiran maupun waktu yang sangat lama. Ini bisa jadi satu mata kuliah tersendiri atau beberapa SKS ke depan. Nah, nggak tahu apakah ada rekan-rekan semua di PJCPI ini ada satu mata kuliah tentang tasawuf. Ya, semoga aja nanti mengarah ke sana ya, mengarah ke sana atau ada satu tambahan. Nah, apakah di Cirebon Statis ini ada kelanjutannya di Cirebon 2 ya kita kurang tahu. Nah, tapi minimal ketika ini nggak ada kelanjutan tentang Cirebon Statis, tentu potret kalau kita kemarin ngomong potret tentang keagamaan, sosial keagamaan maupun teknologi maupun sistem mata pencaharian dan sebagainya, minimal di Cirebon ini juga ada beberapa sisi mistisme Islam atau tasawuf Islam atau tarekat Islam bermacam-macam. Nah, rekan-rekan semuanya, bahkan kalau ada beberapa silsilah sanad yang terkini di Cirebon, rekan-rekan bisa membaca karyanya salah satu dosen YIM Cirebon, yaitu Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Suteja. Itu juga membuat beberapa buku tentang tasawuf. Bahkan di lampiran-lampirannya itu juga menjelaskan tentang sanadnya beliau mengikuti beberapa thariqah atau amaliyah thariqah di Cirebon. Itu sudah dicetak, itu sudah lama. Kawan-kawan bisa mempelajari itu, gitu kan. Ya kalau
kalau nggak malas baca ya, kalau nggak malas baca ya semoga semoga saja gitu, semoga saja berkenan untuk membaca gitu. Nah ini gambaran gambaran dari apa namanya sekilas ya sekilas tentang Toriko Sektariyah yang ada di Cirebon. Ini baru satu Toriko, ini pun belum lengkap. Ya, baru satu Toriko ini pun belum lengkap. Tentu masih banyak hal-hal tentang kaifiah, tentang tata cara, uh, tentang adabnya dan sebagainya lah ya. Karena ini bagaimana mursyidnya, bagaimana si muridnya, bagaimana proses bimbingannya, kan macam-macam variasinya gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain, tentu harus menghormati berbagai macam perbedaan karena bagaimanapun juga torikoh yang kita tentukan sekarang ini kalau di NU itu sudah ada kriterianya, yang Mu'tabaroh dan negara Mu'tabaroh juga ada kriterianya. Rekan-rekan bisa mempelajari hal ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, itu gambaran dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk kisi-kisi nanti di ujian akhir semester adalah ini ya membuat video ya buat video tentang sistem kebudayaan Cirebon, kemudian sistem masa kemasyarakatan, uh, itu sirkus kehidupan, sistem mata pencarian, dan sistem kesenian Cirebon, dan sistem teknologi. Nah ini ambillah sampel-sampel yang kemarin kan banyak variasinya, banyak sekali item-itemnya. Rekan-rekan bisa ngambil satu atau dua lah ya, masing-masing item itu nanti dijelaskan dalam bentuk video baiknya karena kita sudah belajar, kita pernah menghasilkan materi tutorial tentang Canva ya, minimal pakai Canva. eh, Itulah ya, nanti bisa diupload di Canva, boleh support di YouTube channelnya masing-masing lebih baik gitu ya, sama kayak ini. Nanti kalau itu diupload di YouTube dipastikan kita akan subscribe ya, supaya apa, dakwah kita atau penyebaran keilmuan kita itu lebih bisa dirasakan oleh banyak orang ketika kita uh, belajar bagaimana kita membuat satu penyampaian materi atau penyampaian satu keilmuan. Kita berharap itu sebagai amal jariah kita yang bisa dinikmati generasi berikutnya. Jadi lebih baik kalau pakai YouTube, itu lebih baik di-upload di YouTube, nanti kita subscribe bersama-sama. Termasuk juga untuk video ini ya sama-sama lah ya, sama-sama mensubscribe gitu. Jadi karena pertemuan ini asinkronus, harusnya sinkronus, ini kita bikin asinkronus, tetapi meskipun asinkronus ini seperti yang kita sampaikan, kita saat ini tidak ada tugas kecuali bareng-bareng mensubscribe. Kira-kira jadi mohon dimaklumi gitu ya. Begitu rekan-rekan semuanya yang bisa kita sampaikan. Saya pribadi mohon maaf ini ya, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada satu kata atau kalimat yang kurang sesuai, atau ada yang hal-hal yang belum tuntas pada mata kuliah kali ini, khususnya kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang satu semester ini bersama-sama apa ya, belajar bersama. Saya juga belajar, rekan-rekan juga belajar. Jadi teman belajar bersama, supaya apa? Goalnya adalah kita sama-sama melihat dunia dengan wajah yang baru. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, semua kita ketemu lagi, duduk kembali. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Rekan-rekan semua sukses selalu, good luck untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kliknya satu kali gitu, biar saling apa ya, tag and give-nya saling saling memberi dan saling menjaga untuk penyebaran keilmuan kita semuanya. Yuk.